Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kembali pada saat ini bertemu dengan saya, Ibu Rarang. Kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan KRT dalam rangka Pekan Keluarga minggu yang kedua. Adapun Pekan Keluarga saat ini bertemakan berjalan bersama Tuhan, yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Sebelum kita bersama-sama membuka firman Tuhan ini dan sebelum kita bersaat teduh, pada saat ini kita juga ditemani oleh keluarga Bapak Agus Halim. Selamat malam Bapak Agus Halim. Selamat malam Ibu Meli. Selamat malam Pak Heri Setioadi. Selamat malam Bu, selamat malam. Bapak Heri Setioadi ini nanti yang akan membantu kita untuk bersama-sama menelaah bagian isi Alkitab. Marilah pada saat ini kita akan bersama-sama melakukan saat teduh dan nanti kita akan dibantu oleh Ibu Meli untuk berdoa. Baiklah, jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di malam ini. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan, di mana Engkau memberikan waktu yang begitu luas untuk kami, walaupun di malam ini ya Tuhan, kami akan selalu teringat akan nama-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan ya Tuhan, sebagian dari firman yang akan dibawakan oleh Bapak Heri. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melihat, membaca, dan mendengarkan ayat per ayat ya Tuhan, dan kami akan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan juga tolong pimpin kami ya Tuhan, di mana hari ini, malam ini ya Tuhan, Bapak Heri akan memberikan firman sehingga kami di dalam pandemi ini ya Tuhan, kami tidak lelah, tapi kami tetap taat, tetap setia, karena Engkaulah satu-satunya ya Tuhan yang menjadikan kami hidup sampai saat ini. Tuhan sertai kebaktian ini di KRT yang minggu kedua Tuhan Yesus. Engkau berkati juga. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian KRT minggu kedua hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya dengan penyertaan. Tuhan tuntun kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ibu Meli. Saudara sekalian, kita akan memulai membaca firman Tuhan, yaitu dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakannya 2 ayat, kemudian nanti dibantu juga oleh Bapak Agus Halim 2 ayat, Ibu Meli 2 ayat, dan Pak Heri juga 2 ayat. Saya akan membacakan Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan kedua. Demikian bunyinya. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagaanmu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel.
Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, kita sudah membaca firman Tuhan dan saat ini kita akan mendengarkan uraian dari apa yang kita baca saat ini yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Setio Adi. Silakan Bapak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga jemaat Tuhan Yesus Kristus dimanapun Ibu Bapak sekarang ini berada. Kita tadi sudah membaca Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, begitu ya Ibu Bapak ya. Ya, kita akan mendalami Mazmur yang sungguh luar biasa ini. Nanti kita akan berdiskusi bersama ya. Silahkan nanti Ibu Bapak bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya, begitu. Namun sebelum sampai ke sana, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan dan juga saudara-saudara, adik-adik semua, saya akan menyampaikan lebih dulu sedikit gambaran tentang Mazmur 121 ini ya, supaya kita semua tahu persis Mazmur ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini tulisan Daud. Sangat besar kemungkinannya ini adalah tulisan Daud. Karena memang di Mazmur 121 ini tidak disebutkan siapa penulisnya. Tetapi ada kemungkinan besar bahwa ini yang menulis adalah Daud. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, Mazmur 121 ini adalah Mazmur yang oleh orang Israel dibawakan. Ini sebuah nyanyian ya, dibawakan pada waktu menaiki tangga bait Allah. Jadi bait Allah di Yerusalem itu berada di satu tempat yang lebih tinggi dari tempat yang lain, kira-kira demikian. Lah, sang pemazmur mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya ini ketika mau datang ke bait Allah dengan menaiki tangga. Mazmur siarah atau nyanyian siarah itu bisa berarti juga nyanyian di tangga, begitu, di tangga naik ke bait Allah, begitu. Dan Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Israel itu berasal dari tempat tinggalnya masing-masing, ya, di berbagai kota, tidak hanya dari Yerusalem, tentu dari seluruh negeri Israel, datang ke bait Allah. Lah, mereka ini berjalan dari satu tempat tinggalnya tentu ke bait Allah ini. Kemudian di Yerusalem itu di bagian timur dan di bagian selatan itu ada gunung-gunung, ada perbukitan, kira-kira begitu. Makanya kalau kita melihat ayat 1b setelah disampaikan nyanyian siarah di ayat 1a, kemudian 1b, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung karena keadaan geografinya seperti itu, keadaan alamnya seperti itu. Jadi memang pemazmur membayangkan bagaimana ketika orang-orang Israel itu datang ke bait Allah. Ya, jadi mereka mengatakan melayangkan ya di ayat 1b, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, demikian. Jadi Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan orang-orang Israel melayangkan pandangannya ke gunung-gunung dan bertanya, dari mana akan datang pertolonganku? Kenapa demikian Ibu Bapak sekalian? Ketika dia berangkat dari rumah mereka masing-masing, tentu keadaannya tidak seperti zaman sekarang ini.
keadaannya cukup berbahaya untuk seseorang datang ke Yerusalem dari kota mereka masing-masing, ya. Tentu mereka terancam. Mungkin ada binatang buas, mungkin ada penyamuk, begitu ya. Mungkin ada binatang buas, mungkin ada penyamuk. Nah, itulah yang membuat mereka merasa dirinya terancam. Maka tidak mengherankan kalau bangsa Israel yang sedang datang ke Bait Allah itu menyampaikan sebuah pertanyaan. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sang pemazmur ini melihat sesuatu yang ada di dalam dirinya, yakni iman kepada Allah itu. Maka dia bertanyanya, dari mana akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Kira-kira demikian. Namun saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, tetapi melalui kesempatan ini saya mengajak ibu bapak sekalian di rumah ya, dan juga ibu bapak di sini, kita akan mendiskusikan bersama-sama Mazmur 121 ayat 1 sampai ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bagian yang sudah kita baca tadi dari ayat per ayat begitu ya. Juga Ibu Bapak yang ada di rumah, kita akan dalami ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, saya bertanya Ibu Bapak, kalau kita lihat bagian pertama-tama di Mazmur 121 ini, apa pertanyaan sang pemazmur yang bisa kita lihat di bagian awal Mazmur 121 ini? Apa ya? Dari manakah akan datang pertolongan? Iya, dari manakah akan datang pertolonganku? Betul ya Ibu Bapak ya, yang di rumah ya? Betul ya? Dari manakah akan datang pertolonganku? Betul. Kalau sang pemazmur bertanya seperti itu, dari manakah akan datang pertolonganku? Kira-kira sang pemazmur sedang memiliki apa itu? Gelisah atau Kegelisahan. Risau, gelisah, risau. Sang pemazmur sedang risau, sedang gelisah. Mungkin. Barangkali Pak Agus ada gangguan, barangkali ada gangguan sehingga karena menghadapi satu gangguan lalu dia bertanya kepada Tuhan, dari manakah akan datang pertolonganku? Betul. Ibu Rarang? Ya, mungkin sedang ada tantangan. Sedang ada tantangan ya. Ada masalah. Ada begitu. masalah, betul. Sehingga bagaimana nih caranya? Bagaimana nih caranya? Iya, Oke. untuk menghadapi tantangan Untuk itu. menghadapi itu. Iya. Oke, bagus. Ya, terima kasih Ibu Rarang. Betul ya Ibu Bapak ya. Kalau sedang bertanya seperti halnya sang pemazmur bertanya ini, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini artinya apa? Ini artinya bahwa dia sedang ada masalah, dia sedang mengalami kegelisahan, dia sedang mengalami kerisauan hati. Begitu ya? Nah, saya mau tanya Ibu Bapak, siapa yang memberikan jawaban? Atau jawabannya apa itu? Setelah sang pemazmur tadi bertanya. Di ayat 2. Iya, ayat 2. Bilang apa itu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, betul enggak Bapak Ibu? Setuju ini? Setuju Pak, Setuju ya? sangat setuju. Ibu Bapak yang di rumah setuju? Ya, ayat 2 betul. Sang pemazmur menjawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya mau tanya Ibu Bapak, ini yang menjawab pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini siapa? Ya, Yang menjawab sendiri. siapa? Pemazmur sendiri. Sang pemazmur ya? Iya. Yang menulis ini ya? Iya. Betul. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau sang pemazmur bertanya sendiri, lalu menjawab sendiri, itu berarti sang pemazmur kira-kira sudah memiliki jawaban belum? Sudah dia Sudah ya? menyadari. Sudah. Dia Sudah ya? menyadari. Sudah ada Iya. jawabannya. Ada kesadaran Sudah. gitu. Betul, ada kesadaran, betul.
Betul ya Ibu Bapak ya, bahwa sang Ya. pemazmur sudah tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah, kalau tadi ditanyakan, dari manakah akan datang pertolonganku? Dan jawabnya adalah, dari Tuhan Tuhan yang menjadikan menjadikan langit dan langit dan bumi. bumi. Betul sekali. Ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau jawabannya adalah dari Tuhan, itu sebenarnya menunjuk apa ini? Pertolonganku dari mana? Oh, pertolonganku dari Tuhan. Berarti menyatakan apa ini? Ini dari Tuhan. Pertolonganku dari Tuhan. Kepercayaan. Kepercayaan siapa, Pak? Kita, sang pemazmur ya. Sang Betul. pemazmur. Ada lagi jawaban, Bu? Ya, berdasarkan imannya. Berdasarkan kepada Tuhan. imannya, ada kepercayaannya, ada iman yang menyatakan bahwa sumber pertolongannya itu dari Tuhan. Tuhan. Iya. Betul ya Ibu Bapak ya? Menarik ya. Jadi sang pemazmur punya jawaban. Ya, sang pemazmur punya jawaban. Dan jawabannya adalah Tuhan yang. Apa Iya. Bapak Ibu lanjutannya? Tuhan yang menjadikan dan bumi. langit dan bumi. Iya. Iya. Kalau Tuhan yang menjadi sumber pertolongan itu yang menjadikan langit dan bumi, itu artinya Tuhan ini memiliki apa Bapak Ibu? Kuasa. Kuasa. Kekuatan. Betul ya, memiliki kuasa. Kuasa. Sekarang Ibu Bapak dan juga Ibu Bapak yang ada di rumah ya. Kalau sang pemazmur itu memiliki jawaban bahwa pertolonganku ialah bersumber dari Tuhan, dan Tuhan ini siapa? Tuhan ini yang menjadikan langit dan bumi, dan tadi dikatakan yang memiliki kuasa. Yang memiliki kuasa menciptakan langit dan bumi. Kira-kira, nah ini saya mau tanya, kira-kira sumber pertolongan yang demikian itu layak dipercaya, pantas dipercaya atau bukan? Sangat layak. Sangat layak. Sangat layak ya? Sangat layak. Betul ya? Iya. Karena apa Ibu Bapak? Karena apa Ibu Bapak di rumah? Gimana? Karena dialah sumber segala semuanya yang ada. Sumber segala semuanya yang Iya. ada. Kalau dulu sudah ada langit atau belum? Sudah ada bumi belum? Belum ada. Kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini menjadi sumber pertolongan, kira-kira kalau ada masalah bisa menolong Ibu Bapak yang ada di sini enggak? Pasti. Pasti ya. Pasti. Bisa diandalkan Tuhan yang seperti ini? Pasti. Pasti. Bagaimana Iya. dengan Ibu Bapak sekalian yang di rumah? Bisa mengandalkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki kuasa menciptakan langit dan bumi ini, diandalkan untuk menjadi sumber pertolongan Ibu Bapak sekalian? Bisa? Pasti bisa ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan Ibu Bapak. Dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan. Di ayat 2 begitu. Nah, di dalam bahasa aslinya Ibu Bapak sekalian, saya sedikit memberitahu ya. Kata dari itu sebenarnya dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama itu tertulis dari dengan Tuhan. Nah, gitu. Begitu ya Ibu Bapak yang di rumah ya. Kata dari di ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kata dari itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab aslinya ya, itu dari dengan Tuhan. Jadi kalau ayat 2 kita baca dari bahasa aslinya kira-kira berbunyi demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan dan dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa merasakan perbedaannya? Kalau dari Tuhan itu asal pertolongannya bersumber dari Tuhan ya. Asalnya dari Tuhan, begitu ya? Asalnya dari Tuhan. Kalau dengan Tuhan kira-kira gimana? Bersama-sama. Bersama-sama Tuhan. Iya, jadi Tuhan itu tidak hanya menjadi sumber pertolongan yang memberikan kepada kita pertolongan, ya. Tidak hanya sebagai sumber seperti itu, tidak hanya itu. Tapi masih ditambah. Masih ditambah Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan. Tambahannya apa? Dengan Tuhan. Jadi kalau dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, kira-kira Tuhan jauh atau dekat?
Sangat dekat. Sangat dekat. Iya betul, sangat dekat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sangat dekat, karena bersama Tuhan, dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu masih ingat kata Immanuel? Masih ingat? Iya. Artinya apa ya kata Immanuel itu? Tuhan beserta kita. Betul, Tuhan beserta kita. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sejak perjanjian lama, pertolongan Allah, pertolongan Tuhan kepada umatnya itu, ya, pertolongan Allah, pertolongan Tuhan kepada umatnya itu tidak hanya dari surga, memberi pertolongan kepada saya, ibu bapak sekalian dan juga jemaat yang ada di rumah. Tidak hanya demikian, tetapi Tuhan juga bersama dengan saya, ibu bapak sekalian, termasuk ibu bapak sekalian yang di rumah. Amin ibu bapak. Luar biasa. Amin. Luar biasa ya. Amin. 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 Begitu. Jadi kalau Tuhan itu menjadi sumber pertolongan dan Tuhan itu juga bersama kita, kira-kira kalau ada masalah masih khawatir enggak? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Khawatir. Tetapi ibu bapak khawatir enggak? Suka khawatir. Suka khawatir. Bagaimana dengan ibu bapak di rumah? Masih khawatir? Tuhan itu sebagai sumber pertolongan tetapi juga bersama-sama seperti ini. Lalu kalau seperti ini masih khawatir enggak? Pertolonganku ialah dari dengan Tuhan. Begitu ya. Jadi tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Karena pertolonganku dari Tuhan yang memiliki kuasa yang luar biasa. Nah, saya mau lanjutkan Ibu Bapak. Kita masuk ayat 3 sampai ayat yang ke-5a. Ya, 3 sampai 5a. Nah, di situ ada kata-kata yang diulang-ulang. Ya, baik di ayat 3, ayat 4 maupun ayat 5. Kira-kira kata apa itu yang menonjol di situ? Penjaga. Penjaga. Iya. Tuhan adalah Penjaga. penjaga. Iya ya, di ayat 3. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Oke. Kemudian setelah ayat 3, ayat berapa lagi yang ada kata penjaga? Ada lagi? Penjaga Israel. Penjaga Israel, itu ayat berapa? 4. Ayat 4. Kemudian masih ada lagi? Ada penjagaanmu di ayat 5. Penjagamu di ayat 5 ya. Ya. Oke. Begitu ya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, yang juga yang ada di rumah. Jadi Tuhan yang punya kuasa yang menciptakan langit dan bumi itu, yang menjadi sumber pertolonganmu itu adalah penjaganya siapa? Kita. Di ayat yang di situ penjagamu. Penjaga saya. Bukan penjaga orang lain. Penjaga Bu Meli, penjaga Pak Agus, penjaga Bu Rarang, penjaga saya, penjaga Ibu Bapak sekalian yang di rumah. Nah, artinya apa Ibu Bapak? Kalau Tuhan itu adalah penjaga. Kira-kira kalau Tuhan penjaga itu keberadaan Tuhan jauh enggak? Tidak. Dekat ya. Sangat dekat. Kalau kita di sini yang menjagai itu di Bandung sana, kira-kira menjagai kita enggak? Ya. Tetaplah menjagai kita. Kalau Bu Meli dijagai Pak Agus, Pak Agusnya di rumah, Bu Meli di sini. Masa Bu Meli dijagai Pak Agus? Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi yang menjaga itu apa? Dekat atau jauh? Sangat dekat. Sangat dekat. Persis tadi di ayat yang kedua tadi ya. Iya. Dari dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah penjaga. Betul Ibu Bapak? Iya. Nah Ibu Bapak, Tuhan penjaga. Kalau ada masalah, kalau sekarang ini kita bersama-sama mengalami pandemi COVID-19, kira-kira Tuhan dekat kita enggak? Dekat. Atau Tuhan jauh? Dekat. Dekat, iya. Jadi begitu Ibu Bapak ya. Jadi penjaga itu dekat ya. Berapa kali tadi? 3 kali. 3 kali disebut Tuhan adalah penjagamu. Tuhan adalah penjaga Israel. Tuhan. Penjaga. 3 ayat disebut 3 kali. Itu artinya untuk menekankan bahwa Tuhan yang punya kuasa, yang memiliki kuasa yang tidak terbatas itu sungguh-sungguh menjaga Ibu Bapak sekalian. Nah, saya mau tanya lagi nih.
Penjaga yang bagaimana di ayat 3 sampai ayat 5 itu? Tidak terlelap. Kalau Pak Agus menjaga Ibu Meli, Pak Agus tidur, Bu Meli kesakitan, kira-kira gimana? Enggak tahu. Enggak tahu ya Bu Rarang Iya. ya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan yang adalah penjagamu itu tidak akan terlelap. Iya. tidak Kemudian itu di ayat 3, ayat 4 bilang apa? Tidak terlelap Tidak dan terlelap tidak tidur. dan Tidak tidur. tidak tidur, tidak tertidur, tidak terlelap dan tidak tertidur itu artinya sama enggak? Beda. Tidak terlelap dan tidak tertidur. Tertidur. Beda. Bisa beda ya, tetapi bisa juga tidak ya. Iya. Sama-sama tidak tidur kan ini? Iya. Iya, tidak terlelap dan tidak tidur. Jadi kalau tidak terlelap dan tidak tidur kita hitung berapa kali itu Bapak Ibu? Penjaga yang tidak terlelap dan tidak tidur. 2 terlelap. Tidak terlelapnya 2 kali, kemudian Tidak tidur satu tidak kali. tertidurnya 1 kali. Jadi total ada berapa? 3. 3 kali. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan yang adalah penolong bagimu itu, yang adalah penjagamu itu, dikatakan tidak terlelap dan tidak tidur sampai 3 kali. Itu artinya apa? Itu artinya sang pemazmur sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat kepada Tuhan yang memiliki kuasa besar itu. Bahwa dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Kira-kira Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mendapatkan penjagaan dari Tuhan yang tidak tertidur dan tidak terlelap, tentrem enggak kita ini? Meskipun ada masalah. Iya. Iya. Tentram ya? Tentram. Tenang ya? Tenang. Tenang ya? Iya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, betul enggak? Tenang. Harus. Meskipun Ibu Bapak ada masalah. Mungkin masalah ekonomi, mungkin sakit penyakit di antara salah seorang anggota keluarga, ya. Tetapi Tuhan yang menjagamu itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Tenang? Tenang. Tentram? Tentram. Ya. Mari Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan. Kita lihat selanjutnya ya. Kita lihat selanjutnya. Kalau Tuhan itu tidak terlelap dan tidak tertidur, kira-kira menjagainya kadang-kadang, sesekali saja, atau gimana? Selalu. Selalu, selamanya. Selalu. Betul, selalu selamanya. Jadi Tuhan yang menjadi penjaga saya dan Ibu Bapak sekalian dan juga jemaat, tidak kadang-kadang menjaga, enggak. Tetapi selalu, terus menerus, begitu ya. Terus menerus. Oke, luar biasa ya yang dilakukan oleh Tuhan. Oke, baik. Mari kita melihat ayat 5b sampai ayat yang ke-6 ya, 5b sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan Tuhan itu apa itu? Tuhan sebagai Naungan. apa itu? Naungan. Naungan. Naungan itu apa sih Ibu Bapak? Tempat berlindung. Perlindungan. Iya. Jadi tadi menjaga ya. Iya. Sekarang Tuhan itu melindungi. Ya, melindunginya di mana itu? Di ayat 5b. Di Sebelah tangan kananmu. Di sebelah tangan kananmu. Kalau di sebelah tangan kananmu jauh atau dekat Ibu Bapak? Sangat dekat. Sangat dekat ya, sangat dekat. Jadi kalau penjaga itu pengertiannya dekat, Tuhan ialah pertolonganku ialah dari dengan Tuhan beserta. Tuhan bersama kita itu juga dekat. Nah sekarang Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini tangan kanan kita, Tuhan itu di samping kita. Iya. Luar biasa ya. Jadi betul-betul dekat ya. Jadi Sangat dekat. dari beberapa ayat ini Tuhan betul-betul dekat dengan Ibu Bapak sekalian. Juga Ibu Bapak yang ada di rumah. Oke, mari kita lanjutkan. Ayat 6 itu bicara apa? Matahari Tidak tidak akan menyakiti engkau pada waktu pada siang. waktu siang. Lalu atau bulan. atau pada bulan waktu malam. pada waktu malam. Itu artinya apa? Masa sih kalau kita keluar pas matahari jam 12 siang misalnya panas. itu ya, kalau enggak mendung, panas enggak itu? Bang. Nyakiti kita enggak?
Pasti itu Nyakiti. nyakiti. Lah, tapi ini maksudnya gimana ini ayat 6 ini? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang maupun bulan pada waktu malam. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada kemungkinan begini. Ini sebenarnya berkaitan dengan dewa matahari dan dewa bulan. Ada kemungkinannya begitu. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, orang-orang zaman lampau itu kadang-kadang juga percaya kepada dewa-dewa, ilah-ilah yang lain yang bukan Tuhan. Iya. Nah, kalau ada ilah-ilah yang bukan Tuhan atau dewa-dewa yang bukan Tuhan, ya, melihat ibu bapak beriman kepada Tuhan, kira-kira senang enggak? Gak suka. Enggak senang ya. Kalau enggak senang apa yang dilakukan? Menyakiti. Menyakiti atau bisa juga apa? Mengganggu. Kalau ibu bapak naik sepeda motor atau bepergian bisa saja apa? Jatuh, mencelakai ya. Mencelakai. Bisa saja seperti itu. Ada kemungkinan itu di ayat 6 itu ada kemungkinan seperti itu. Bahwa matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam. Ada kaitannya ini berkaitan dengan ilah-ilah atau dewa-dewa yang bisa saja mengancam orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekalipun ada dewa-dewa atau ilah-ilah yang bukan Tuhan yang mengancam Ibu Bapak sekalian, ya, kira-kira Ibu Bapak mendapat perlindungan dari Tuhan enggak? Pasti dapat perlindungan. Kira-kira menang siapa antara Tuhan ini dengan dewa-dewa, dengan ilah-ilah yang bukan Tuhan? Kira-kira kalau adu kekuatan menang siapa? Tuhan. Pasti menang Tuhan. Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, itulah kira-kira yang bisa kita lihat dari ayat 5b sampai dengan yang ke-6. Kalau Tuhan itu memberi, dikatakan memberi naungannya kapan itu? Memberikan naungan terhadap matahari dan bulan, ya. Oke. Ya, matahari siang. itu biasanya muncul kapan? Siang hari. Kalau bulan? Malam hari. Itu artinya Tuhan memberikan perlindungan kapan Bapak Ibu? Setiap saat. Siang dan malam. Siang dilindungi, malam dilindungi, siang lagi dilindungi, malam lagi dilindungi. Kalau demikian perlindungan Tuhan itu kapan? Sesekali saja? Tidak. Kapan Bapak Ibu? Selalu. Setiap saat. Setiap saat. Terus? Hanya saat ini saja, hari ini saja. Selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan ya. Kita masuk di bagian terakhir ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 ada kata-kata yang diulang juga. Coba, kata apa itu? Menjaga. Menjaga, betul ya. Menjaga ya. Ayat berapa Ibu? Ayat 7. 7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, lalu ia akan menjaga nyawamu. Lalu ia akan menjaga nyawamu. 2 kali ya. Di ayat 7 aja 2 kali. Masih ada kata menjaga di ayat yang lain lagi? Ada. Tuhan di ayat berapa Bu? Menjaga. 8 ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu ya. Iya. Jadi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan tadi kata penjaga diulang berapa kali masih ingat? 3 kali. Nah sekarang ayat 7 sampai ayat yang ke-8 itu diulang berapa? 3 kali juga ya. Betul ya Bapak Ibu yang di rumah ya. Itu artinya Tuhan kalau dihitung keseluruhan Tuhan adalah penjaga dan sekarang Tuhan menjaga. Kalau dihitung keseluruhan kata penjaga dan menjaga jadi jumlahnya ada berapa? 6 kali ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau sampai dihitung, kita hitung tadi ya. 6 kali itu artinya Tuhan menjaga Bapak Ibu saya dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Sungguh-sungguh serius enggak? Serius banget. Serius sekali. Sungguh-sungguh sangat serius. Nah pertanyaan berikutnya Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Di ayat yang ke-8 itu ada keterangan waktu. Menjaga engkau terhadap kecelakaan, menjaga nyawamu, Tuhan menjaga keluar masukmu. Itu kapan?
Dari sekarang Dari Sampai sekarang sampai selama-lamanya. Iya. Jadi Bapak Ibu saya kira ayat 1 sampai dengan ayat 8 ini klop. Ya kan? Tadi penjaga tidak pernah tertidur dan tidak terlelap. pernah terlelap selama-lamanya. Ini makin jelas di ayat 8. Selama-lamanya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa saya kira. Oke Bapak Ibu, kita sudah membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Begitu juga Bapak Ibu yang di rumah ya. Nah, barangkali ada pertanyaan, paling tidak Ibu Bapak yang ada di sini. Barangkali ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silahkan. Saya mau bertanya. Oke, silahkan Pak Agus, silahkan. Jadi hasil dari kesimpulan tema kita yang dibahas hari ini seperti apa, Pak? Oh, kesimpulannya seperti apa? Temanya apa sih? Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Tuhan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Agus menarik Ibu Bapak yang di rumah ya, menarik. Jadi kesimpulannya apa? Berjalan bersama Tuhan itu kesimpulannya apa? Oke, mari kita melihat dari bagian yang pertama tadi. Sang pemazmur tadi punya masalah ya? Dia tahu tentang apa? Kalau dia punya masalah, ya. Kalau dia punya masalah, sang pemazmur punya masalah, kita punya masalah, kita butuh apa sih? Butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Oke, yang pertama kita harus tahu bahwa kita punya masalah. Yang kedua, kita harus tahu kita butuh pertolongan. pertolongan. Jadi kalau kita punya masalah, bagus enggak? Gampang itu, saya sendiri bisa. Kira-kira gimana Ibu Bapak? wah itu Bener enggak orang yang seperti ini? Kurang. Enggak ya? baik. Enggak baik ya? Nggak baik. Begitu pemirsa ya, begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, kalau kita punya masalah, kita butuh pertolongan. Ini yang harus kita pegang dulu. Jangan berdasarkan kemampuan sendiri. Nah, yang kedua, sang pemazmur tadi tahu enggak jawabannya, pertolongannya dari mana? Tahu enggak? Tahu. Tahu. Dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan yang Jadikan langit dan yang bumi. menjadikan langit dan bumi. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kita punya masalah, kita butuh pertolongan, betul. Tetapi seorang yang berjalan bersama Tuhan itu saja tidak cukup. Harus ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya adalah bahwa pertolongannya itu dari Tuhan dan dengan Tuhan. Dari Tuhan dan dengan Tuhan. Kalau Ibu Bapak punya sumber pertolongan yang bukan Tuhan, itu berjalan bersama Tuhan enggak? Tidak. Jadi harus pertolongan itu dari Tuhan. Iya. Dan tidak hanya sumbernya dari Tuhan, tetapi kita imani bahwa dengan Tuhan. Tuhan beserta kita. Dengan kita. Begitu ya, sesuai dengan kata Immanuel. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Yang dimaksud Sang Immanuel itu siapa sih Bapak Ibu? Allah sendiri. Allah sendiri dalam rupa sebagai apa? Immanuel itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Immanuel itu Tuhan Yesus Ibu Bapak. Iya. Jadi kalau Ibu Bapak beriman kepada Tuhan Yesus, itu artinya itu beriman kepada Sang Immanuel. Itu artinya beriman kepada Allah yang beserta kita. Ini cocok dengan Mazmur 121. Dan sebentar lagi bulan depan kita sudah mau masuk bulan Desember kan? Desember. Iya. Itu artinya Natal. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Sang Immanuel sungguh-sungguh datang ke dunia. Betul? Ya. Betul. Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, luar biasa. Mazmur 121 ini. Jadi harus tahu jawabannya. Dan jawabannya adalah pertolongan itu bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan itu bersama saya. Bersama Ibu Bapak sekalian. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau tadi ada kata-kata yang diulang-ulang.
Apa tadi yang diulang-ulang? Menjaga. Menjaga. Siapa yang menjagamu? Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan disebut sebagai apa? Penjaga. Penjaga. Kalau Tuhan disebut sebagai penjaga, bisa enggak Tuhan sebagai penjaga, tetapi ibu bapak enggak mau dijagai Tuhan? Bapak ibu akan dijagai Tuhan enggak? Selalu dijagai Tuhan. Selalu dijagai Tuhan ya? Iya. Tetapi seandainya nih, ibu bapak enggak mau dijagai. Tuhan yang menjadi penjaga bapak ibu, menjaga bapak ibu enggak? Tetap menjaga. Tetap menjaga ya? Tetap menjaga. Betul, tetap menjaga. Iya. Tetapi kalau bapak ibu mau dijagai ditolak, mau menjagai, Tuhan mau menjagai lalu ditolak, menjagai ditolak. Pak Agus nih mau menjaga Ibu Meli. Pak Agus, saya tungguin ya Ma ya, saya jagain ya Ma. Lalu Bu Meli bilang, enggak usah, sana pergi, saya enggak butuh kamu. Kira-kira Pak Agus gimana? Pergi enggak? Pergi ya? Pergi. Jadi artinya apa Ibu Bapak? Tuhan betul sebagai penjaga. Butuh kita memerlukan Tuhan untuk menjaga saya enggak? Iya. Untuk menjaga Ibu Bapak enggak? Iya. Jadi kalau Tuhan sebagai penjaga, supaya Tuhan yang sebagai penjaga, yang memiliki kuasa itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, yang menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya itu, yang menopang kita itu, yang menaungi kita itu, yang berada di samping kanan kita itu, ya perlu enggak Ibu Bapak bilang kepada Tuhan, Tuhan perlu meminta. Saya dijagai dong. Perlu enggak? Perlu meminta. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, perlu datang kepada Tuhan untuk minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta tolong kepadamu. Jagai aku Tuhan, di musim pandemi ini. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Tuhan yang menjadi penjagaku. Amin Ibu Bapak? Amin. Amin? Amin. Amin. Dapat berkat Ibu Bapak dari pendalaman firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Ya. Bagaimana dengan Ibu Bapak di rumah? Dapat berkat? Oke, baik. Demikian Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar dari Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Ayat yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak sekalian yang ada di rumah. Amin. Amin. Oke. Luar biasa ya pengalaman kita pada saat ini. Kita sudah mendengarkan pembahasan Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bagaimana iman seorang pemazmur yang begitu kuat sehingga begitu besar sekali imannya dan dia sangat yakin bahwa Tuhan akan selalu menolong, selalu menyertai. Nah, Bapak Ibu yang di rumah sekalian, juga Pak Halim dan Ibu Meli, Pak Heri, saya sendiri juga merasa sangat terkesan. Jadi kalau demikian, apakah lagi yang harus kita khawatirkan ketika kita yakin bahwa Tuhan pasti menjaga kita sangat dekat dan selama-lamanya. Dan sebagai tanda rasa syukur kita, pada saat ini juga kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembalikan kepada Tuhan melalui bokor untuk kebersamaan sinodal yang bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan seperti ini. Dan nanti untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa menyampaikannya pada saat ibadah hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan yang ke-86, yaitu tanggal 15 November 2020. Walaupun sebetulnya ulang tahunnya tanggal 14 ya, tapi kita akan beribadah pada hari Minggu, tanggal 15. Kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita.
bersyukur kepada Tuhan. Kita persembahkan apa yang kita miliki saat ini kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi kebersamaan sinodal. Dan untuk itu sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, kita akan meminta Pak Heri untuk berdoa syafaat sekaligus doa persembahan. Oke, Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Dan juga jemaat yang ada di rumah masing-masing, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Engkau telah menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Tuhan juga tidak hanya menjadi sumber pertolongan bagi kami, tetapi Tuhan juga dekat dengan kami, Tuhan beserta kami, Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan menjadi penjaga kami, Tuhan yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menjaga kami, menaungi kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kami, yang sungguh luar biasa. Bapa yang agung, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan apa yang ada pada kami berupa uang yang sudah kami siapkan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberi hati kepada kami untuk memberi persembahan kepadamu. Tentu persembahan ini akan menjadi bagian yang baik Tuhan, keterlibatan kami di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat digunakan untuk pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus dan juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, Engkau mengajar kami Tuhan, supaya kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ajarlah kami Tuhan untuk memberi kami, diri kami sepenuh-penuhnya, seutuhnya Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bapa yang agung, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, khususnya di GKP Jemaat Cimahi ini, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak henti-hentinya, kami mengucap syukur. Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat kami. Tuhan memberikan umur panjang buat kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan. Baik kaum sepuh Tuhan, kaum wanita, ibu-ibu, juga kaum muda yang Tuhan pakai secara luar biasa. Demikian juga anak-anak remaja, sekolah minggu. Banyak orang yang sudah Tuhan libatkan di jemaat ini Tuhan. Untuk mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Karena itu kami tidak henti-hentinya mengucap syukur. Demikian juga kaum bapak Tuhan. Tuhan tidak melupakan mereka dengan segala pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami, apalagi kaum bapak ini adalah kepala keluarga dari keluarga-keluarga yang tergabung di jemaat GKP Cimahi ini. Bapak yang di surga, tidak ada satu orang pun, satu kelompok umur pun, atau satu orang atau kelompok atau golongan pun Tuhan yang Tuhan abaikan, tetapi semuanya Tuhan perhatikan satu persatu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya mereka semua memiliki iman yang sungguh-sungguh, iman yang teguh, supaya mereka hidup berjalan bersama Tuhan, sebagaimana Mazmur 121 ayat 1-8 yang baru saja kami pelajari Tuhan. Sang pemazmur memiliki iman yang luar biasa. Kami mau Tuhan, anak-anakmu di sini juga memiliki iman yang demikian. Iman yang luar biasa, iman yang kuat, iman yang tangguh.
dalam salah yang diakibatkan dengan pandemi corona ini Tuhan. Bapa yang di surga, baik masalah ekonomi, baik masalah kesehatan, baik masalah pendidikan, apa saja Tuhan, baik masalah sosial, hubungan kami satu dengan yang lain, yang ditimbulkan oleh pandemi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menolong kami. Kami tidak mau Tuhan, hati kami, pikiran kami digerogoti oleh hal-hal yang tidak menunjukkan iman kepada Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebaliknya Tuhan, kami mau berpegangan kepada Engkau terus menerus. Karena Engkau menjadi penjaga kami dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapa yang agung, Engkau melihat saudara-saudara kami, Engkau memperhatikan saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Kami serahkan mereka sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Terpuji Tuhan, kami mengucap syukur seluruh pelayanan gerejamu di tempat ini Tuhan, hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang menjadi gembala agung bagi kami semua. Sehingga baik Pak Pendeta Aam dan Ibu, para majelis dan juga para fungsionaris di tempat ini dan seluruh jemaat, Tuhan terus arahkan. Kiranya di masa-masa seperti ini kami dapat terus melayani satu dengan yang lain, menopang satu dengan yang lain, sehingga kami dapat berjuang bersama-sama dan keluar bersama-sama mengatasi masalah yang sekarang terjadi tidak hanya di GKP Cimahi, tetapi seluruh Cimahi, seluruh Bandung, Jawa Barat ini, bahkan seluruh dunia Tuhan. Dan kami mau Tuhanlah yang menjadi penjaga kami. Kami mau, kami berjalan bersama Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Bapa yang di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Heri, terima kasih kehadirannya Ibu Meli dan Pak Agus Halim. Terlebih lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta keluarga yang berada di rumah sekalian atas perhatiannya. Bersama-sama kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada saat ini KRT di minggu kedua Pekan Keluarga. Untuk itu kami mengucapkan sampai berjumpa lagi di KRT yang akan datang. Kiranya kasih Tuhan, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.